Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini saya kembali akan menganalisa beberapa saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, masih bisa merequest kembali pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Indosat. Saham Indosat hari Jumat kemarin ditutup turun 3% lebih ke harga 6.900. Pada hari Jumat kemarin baru keluar berita bahwa Indosat resmi merger dengan Stray. Tapi pada saat keluar berita positif ini, Indosat malah ditutup turun 3% lebih. Walaupun sempat naik tinggi menyentuh harga 7.500. Tapi jika kita lihat di grafik ini, Indosat memang masih kesulitan untuk break dari resisten di harga 7.250. Jadi dari bulan Maret, bulan April, Maret, sampai saat ini Indosat selalu gagal naik di atas harga 7.250. Sedangkan untuk support bisa kita lihat masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Tapi memang cara tren saat ini Indosat sudah mulai bergerak sideways. Dan sebelum keluar berita ini memang sebelumnya sudah banyak rumor bahwa Indosat akan merger. Dan selalu kita semua tahu apabila baru rumor biasa saham tersebut naik, dan apabila kenyataan biasanya langsung bergerak turun. Itu biasa ada istilah buy on rumor, sell on news. Jadi pada saat sudah kejadian, biasanya langsung diguyur. Dan bisa kita lihat untuk support terdekat saat ini untuk garis EMA 50-nya di harga 6.450. Sedangkan untuk support berikutnya di harga 6.500. Jadi memang secara tren Indosat walaupun gagal break dari resisten di harga 7.250, secara tren dia masih bagus saat ini karena masih bertahan di atas garis EMA 50 dan 150. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways setelah sebelumnya sempat bergerak naik tinggi. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan 3% ini disertai distribusi. Dan asing juga melakukan distribusi dalam 1 minggu terakhir ini. Dan hari Jumat kemarin distribusi asing lumayan besar. Jadi dari data kita dapat, karena saat ini Indosat dekat dengan harga 7.000, saya lihat Indosat masih bisa teman-teman pantau untuk trading jangka pendek. Apalagi kemarin baru turun lumayan dalam. Jadi bisa dimanfaatkan untuk trading cepat atau trading pada saat ada rebound sementara. Tapi untuk lebih amannya apabila teman-teman mau entry dan tidak bisa trading cepat, bisa tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 untuk entry-nya. Karena beberapa kali jika kita lihat setelah gagal break dari harga 7.250, Indosat turun menyentuh garis EMA 50 dan masih bisa rebound. Jadi apabila kita amati saham ini dan Indosat menyentuh garis EMA 50 dan masih bisa bertahan, teman-teman baru ikutan entry. Dan selama masih bertahan di atas harga 6.000, tren Indosat masih oke. Jadi minimal masih sideways. Tapi apabila harga 6.000 terlewati, Indosat akan mulai bergerak downtrend. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil mempunyai saham Indosat di harga atas maupun harga bawah, perhatikan harga 6.000 ini. Apabila Indosat ternyata dalam 1 minggu ke depan terus turun menembus harga 6.000, teman-teman sudah harus hati-hati. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Era. Era hari Jumat kemarin ditutup naik 2% lebih ke harga 590. Dan jika kita lihat di grafik, dalam 2 minggu terakhir ini Era masih bertahan di atas support kuatnya di EMA 150. Yang saat ini berada di harga 575. Jadi setiap kali menyentuh garis EMA 150, Era selalu bisa bertahan dan rebound. Tapi jika kita lihat saat ini garis EMA 50 sudah berubah menjadi resisten. Jadi setiap kali rebound dari garis EMA 150 menyentuh garis EMA 50 selalu gagal break, turun kembali dan bergerak sideways. Tapi yang harus kita perhatikan garis EMA 50 saat ini sudah terus bergerak turun. Jadi apabila terus bergerak turun dari garis EMA 50 setiap kali mantul dekat garis EMA 50 selalu gagal break, ada potensi akan berada di bawah garis EMA 150. Jadi apabila beberapa kali mencoba naik di atas garis EMA 50 dan gagal, maka dorongan ke bawah akan lebih besar.
Jadi teman-teman sudah harus hati-hati pada saham ERA ini. Tapi apabila ERA setiap kali minggu depan pada saat mencoba break dari garis EMA 50 ternyata berhasil break, maka ERA trennya masih oke. Jadi ingat, selama dia masih bertahan di atas garis EMA 150, ERA trennya masih oke. Tapi apabila ternyata garis EMA 150 gagal menahan penurunan dari saham ini, ERA akan mulai bergerak downtrend. Untuk garis MACD, jika kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan 2% ini malah disertai adanya distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Sedangkan asing juga melakukan sedikit distribusi. Dan satu minggu terakhir ini jika kita lihat asing melakukan distribusi terus pada saham ERA. Jadi saham ERA hati-hati, walaupun hari Jumat kemarin naik 2% lebih, malah ada distribusi. Jadi minggu depan memang masih ada potensi untuk mencoba naik kembali di atas garis EMA 50 atau di sekitar harga 600. Tapi ingat, apabila gagal break dan teman-teman beli di sekitar garis EMA 150, pertimbangkan untuk take profit dulu. Jadi sebaiknya, karena polanya seperti ini, setiap kali gagal break dari garis EMA 50 selalu turun mengetes garis EMA 150, sebaiknya take profit dulu dan tunggu kembali di garis EMA 150. Dan apabila ternyata garis EMA 150 ternyata pada saat turun mengetes dan terlewati, sebaiknya wait and see dulu, karena secara tren akan mulai bergerak downtrend. Dengan support berikutnya di bawah garis EMA 150 itu ada di harga 550. Berikutnya saya akan menganalisa saham BBTN. Saham BBTN hari Jumat kemarin ditutup bertahan di harga 1395. Dan bisa kita lihat di grafik, saat ini BBTN sudah berada di bawah garis EMA 50. Jadi sebelumnya BBTN berhasil break dari garis EMA 50 dan garis EMA 50 berubah menjadi supportnya. Tapi pada saat berusaha naik di atas harga 1460, BBTN masih gagal break dan mulai bergerak turun, dan saat ini malah berada di bawah garis EMA 50. Tapi karena 2 hari terakhir ini masih candle doji, masih ada potensi BBTN untuk naik kembali di atas garis EMA 50. Karena candle doji berarti kekuatan dorongan ke bawah masih melemah. Jadi masih ada potensi untuk meretest dan balik kembali ke garis EMA 50. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Dan jika kita lihat data broker summary, pada perdagangan hari Jumat kemarin masih ada sedikit akumulasi. Dan asing hari Jumat kemarin juga terlihat masih masuk melakukan akumulasi setelah 1 minggu terakhir ini keluar dari saham BBTN. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman mau entry, bisa amati dulu saham BBTN. Apabila hari Senin berhasil naik kembali di atas garis EMA 50, teman-teman bisa ikutan entry dengan target take profit untuk jangka pendeknya di harga 1460 apabila masih gagal naik di atas harga tersebut. Dan apabila berhasil break dari harga 1460, maka targetnya adalah di garis EMA 150 yang berada tepat di harga 1500. Dan ingat, selama masih gagal naik di atas garis EMA 150, BBTN masih belum uptrend trennya. Jadi memang masih ada potensi untuk sideways dan berbalik arah apabila masih di bawah garis EMA 50. Jadi ingat, apabila ternyata minggu depan BBTN masih lanjut turun di bawah garis EMA 50, maka BBTN berpotensi untuk lanjut downtrend menuju support di harga 1300. Saham terakhir akan saya analisa adalah saham MDKA. MDKA hari Jumat kemarin ditutup naik 0,37% ke harga 2.720. Dan bisa kita lihat di grafik, saat ini MDKA berada di bawah garis EMA 50 kembali. Jadi 2 minggu lalu sempat naik di atas garis EMA 50, tapi setelah itu minggu kemarin gagal bertahan dan turun kembali di bawah garis EMA 50, dan support di EMA 150 saat ini berada di harga 2.630. Jadi saat ini garis EMA 50 berubah kembali menjadi resistennya. Saat ini berada di sekitar harga 2.780. Dan kemarin, hari Jumat kemarin, MDKA sempat naik menyentuh garis EMA 50, tetapi pada saat penutupan masih berada di harga 2.720. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini sudah mulai mengarah ke bawah kembali. Dan dari data broker summary jika kita lihat pada kenaikan hari Jumat kemarin masih ada distribusi. Sedangkan asing bisa kita lihat 1 minggu terakhir ini malah masuk kembali membeli saham MDKA. Jadi dari data yang kita dapat sebenarnya MDKA masih ada potensi untuk naik minggu depan untuk mengetes garis EMA 50 sampai harga 2.800. Tapi ingat, selama masih gagal naik di atas garis EMA 50, MDKA masih ada potensi untuk balik kembali mengetes support di EMA 150. Bisa kita lihat
Pada tanggal 12 Agustus kemarin, MDKA sempat menyentuh garis EMA 150 berhasil rebound, tapi berusaha untuk naik di atas garis EMA 50 masih gagal break dan turun kembali mengetas garis EMA 150. Tapi sudah 2 kali bisa kita lihat MDKA masih bisa rebound dari support di EMA 150 ini. Jadi karena masih sideways saat ini, sebaiknya teman-teman swing trade untuk lebih amannya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.